Mari kita berdoa. Tuhan, penuhilah kami dengan firman-Mu. Firman-Mu juga berkata, menceritakan tentang pemazmur yang berkata, singkapkanlah mataku supaya aku dapat melihat keajaiban Taurat-Mu. Singkapkanlah mata kami ya Tuhan, supaya kami boleh memandang keajaiban firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang lemah, supaya dia boleh membantu kami semua menyingkapkan keajaiban firman Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom ya. Senang bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah teladan iman rahat. Kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan dan Bapak Ibu juga bisa mengikutinya di slide yang sudah saya siapkan ya. Yang pertama kita mengambil dari Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 5 ya. Yosua 2 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Kemudian ayat 8 sampai 13. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Yang berikut dari Yakobus 2 ayat 24 sampai 25. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Bapak Ibu, fokus pembahasan kita hari ini adalah dari Yakobus 2 ayat 25, yaitu teladan iman Rahab. Masih menyambung apa yang disampaikan oleh Pendeta Hasan Sutanto dan Penginjil Icu minggu kemarin ya. Nah, selama 1 tahun ini kita membahas secara khusus kitab Yakobus. Bapak Ibu, Bapak Reformasi Gereja Martin Luther itu suatu kali pernah berkomentar tentang surat Yakobus yang kita baca ini ya. Surat Yakobus yang kita bahas selama 1 tahun ini. Dia menyebut surat Yakobus itu epistle of straw atau surat jerami
ya, atau kitab jerami. Maksudnya apa? Maksudnya Luther mengatakan bahwa Yakobus itu kualitasnya itu dipertanyakan suratnya, ya. Jadi dia menganggap bahwa Yakobus itu adalah surat yang kualitasnya nomor 2 gitu, ya. Nah, Luther waktu itu menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Tetapi dia mengeluarkan beberapa kitab perjanjian baru seperti Ibrani, Yakobus, Yudas, dan kitab Wahyu dari Alkitab. Dia sengaja meletakkan kitab-kitab itu di bagian belakang, bagian apendiksnya, ya, tambahan dalam terjemahan kitab suci yang disusunnya. Bapak Ibu tahu mengapa Luther sempat mengeluarkan keempat kitab tersebut dan menjuluki khususnya surat Yakobus itu sebagai surat jerami, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, perjuangan Martin Luther saat itu adalah mengembalikan pengajaran gereja kembali kepada pengajaran Rasul yang mula-mula. Luther mengembalikan iman Kristen pada pengakuan bahwa keselamatan kita itu semata-mata karena anugerah Tuhan dan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Pada saat itu Luther menganggap bahwa Yakobus membuat kesalahan sewaktu dia menulis di Yakobus 2 ayat 24 ini. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yakobus memang memberikan contoh-contoh perbuatan yang dilakukan Abraham dan Rahab yang membuat mereka dibenarkan, gitu, ya. Nah, menurut Luther, pernyataan Yakobus ini dianggap dia tidak sesuai dengan keyakinannya yang mengatakan bahwa seseorang itu diselamatkan hanya karena iman dan bukan karena perbuatannya. Dia berkata apa yang ditulis Yakobus itu bertentangan dengan Rasul Paulus. Misalnya ini, ya, Roma 1 ayat 17. Paulus berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu dibenarkan oleh imannya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, jadi bukan hasil pekerjaan kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu, sewaktu awal saya kenal Yesus, kemudian saya mau dibaptis, saya ikut katekisasi juga, dan saya belajar juga mengenai doktrin keselamatan, ya. Nah, terus terang saya juga sempat bingung gitu, Bapak Ibu. Kenapa? Di beberapa bagian firman Tuhan itu jelas mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan dan kita diselamatkan atau dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus. Namun di bagian ini, Bapak Ibu, Yakobus mengatakan bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan kita dan bukan hanya karena iman. Saya berpikir kok kedua pernyataan ini seakan-akan bertentangan, ya, dan saling bertolak belakang. Saya sempat bingung dan berpikir mana yang benar sih, gitu, ya. Apakah Bapak Ibu juga berpikir seperti saya gitu, ya, bingung juga. Kenapa, ya? Mana yang benar? Keselamatan itu adalah karena iman atau kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatan kita dan bukan hanya karena iman? Apakah mungkin Alkitab dalam hal ini Yakobus itu seperti yang sempat Luther katakan membuat kesalahan? Mengapa Yakobus mengatakan seperti itu? Mengapa dia berkata bahwa kita dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan kita dan bukan hanya karena iman? Nah, Bapak Ibu, untuk mengerti firman Tuhan ini dengan baik, kita harus mengerti terlebih dahulu konteks dari penulisan surat Yakobus ini, ya. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yakobus itu tidak bertentangan dengan apa yang Paulus katakan, Bapak Ibu, ya. Yang berbeda itu adalah konteksnya. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Apa yang disampaikan Paulus di dalam suratnya adalah dalam konteks dia sedang berbicara mengenai bagaimana seseorang itu memperoleh keselamatan. Memang benar dalam hal ini keselamatan itu anugerah Tuhan semata-mata. Efesus tadi mengatakan karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Tuhan.
Yakobus sebaliknya Bapak Ibu sedang berbicara dalam konteks orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi Paulus ngomong tentang orang-orang yang belum mendapatkan keselamatannya. Kemudian bagaimana cara dia mendapatkan keselamatan? Yakobus sebaliknya sedang berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya Yesus, sudah percaya Tuhan. Dia menekankan orang yang percaya itu harus membuktikan imannya dengan perbuatan. Iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Iman yang tidak dinyatakan dengan perbuatan sama saja dengan iman yang mati. Yakobus berkata, iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan kita itu, iman kita menjadi sempurna. Paulus sedang berbicara mengenai keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan semata dan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Yakobus berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya Yesus. Orang Kristen yang sudah percaya itu, imannya harus dinyatakan dengan perbuatan. Yakobus tidak bermaksud untuk membandingkan antara keselamatan itu adalah karena iman atau karena perbuatan. Yang dibandingkan Yakobus itu adalah iman yang pasif, ya, iman yang diam saja, atau iman yang aktif yang disempurnakan oleh perbuatan-perbuatannya. Itu yang hendak Yakobus sampaikan. Bapak Ibu, sewaktu mempersiapkan khotbah ini berbicara mengenai teladan iman Rahab, saya kemudian bertanya-tanya, mengapa Rahab? Ya, Bapak Ibu ya, mengapa Yakobus memilih Rahab? Yakobus itu menyebutkan dua nama di dalam bagian ini ya, Abraham dan Rahab. Mengapa Yakobus memilih Rahab? Ketika Yakobus menyebutkan dua nama ini, Bapak Ibu perhatikan ya, dia secara tidak langsung membandingkan Abraham yang mulia itu dengan Rahab yang seorang pelacur, seorang yang hina, yang tidak dipandang oleh Tuhan, dipandang oleh orang Yahudi. Mengapa Yakobus memilih Rahab, Bapak Ibu? Beberapa sarjana Alkitab mengatakan bahwa pemilihan Rahab di sini adalah hanya sebagai tambahan gitu ya, sebagai pelengkap saja. Saya tidak setuju dengan pandangan seperti ini karena pasti ada alasan mengapa Yakobus itu memilih Rahab. Penafsiran yang lain mengatakan bahwa Yakobus itu memilih Rahab sebagai teladan iman dan menyamakan Rahab dengan Abraham itu karena Yakobus ingin mengontraskan antara orang kaya dan orang miskin. Abraham mewakili mereka yang kaya dan Rahab mewakili orang-orang yang miskin. Mengapa penafsiran itu seperti itu? Karena di ayat-ayat sebelumnya Yakobus itu sedang mengajar dan menegur orang-orang kaya, Bapak Ibu ya. Dia menegur orang-orang kaya. Jadi Yakobus memakai kedua tokoh ini untuk mengajak setiap pengikut Tuhan Yesus, baik itu yang lebih kaya maupun yang miskin, untuk memiliki iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihatnya dari sisi yang lain lagi ya. Saya tidak sedang mengatakan bahwa penafsiran tadi itu salah, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari sisi yang lain gitu ya. Bapak Ibu, saya melihat Abraham itu mewakili orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Rahab sebaliknya dipilih Yakobus untuk mewakili mereka yang di luar Tuhan, yang kemudian percaya Yesus dan beriman kepada Tuhan. Abraham dipilih untuk mewakili umat Israel, ya, umat Allah yang Tuhan pilih. Sedangkan Rahab dipilih untuk mewakili orang-orang non-Yahudi yang beriman kepada Tuhan. Yakobus hendak mengatakan bahwa orang percaya, baik Yahudi atau non-Yahudi, harus memiliki iman yang diwujudkan dalam perbuatan. Bapak Ibu,
secara tidak langsung Rahab sebenarnya mewakili kita, semua orang percaya yang ada di luar bangsa Yahudi. Bapak Ibu, kalau Rahab mewakili kita semua yang ada di luar bangsa Yahudi yang percaya kepada Yesus dan menjadi orang Kristen, teladan iman apa yang bisa kita pelajari dari Rahab? Teladan iman yang pertama itu adalah iman yang terwujud dalam perbuatan. Ya. Namun perbuatan yang seperti apa yang ditunjukkan oleh Rahab? Nah, Pendeta Hasan Sutanto dalam buku tafsirannya mengatakan bagian ini, perikop ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa teladan iman Rahab dan Abraham itu adalah teladan iman yang terwujud dalam perbuatan atau tindakan yang sangat berani, Bapak Ibu. Ya. Perbuatan atau tindakan yang sangat berani. Bapak Ibu bayangkan apa yang kurang berani dari Abraham ya, ketika dia diminta oleh Tuhan untuk mengorbankan Ishak anaknya. Ya. Abraham mendapat Ishak itu di usia yang lanjut, Bapak Ibu. Tapi kemudian Tuhan meminta, menguji Abraham, persembahkan anakmu. Lalu Abraham dengan berani sekali rela hendak mengorbankan Ishak anaknya. Tindakan Rahab juga seperti itu, Bapak Ibu. Di bagian ini Rahab itu menunjukkan tindakan yang sangat berani. Mengapa saya katakan demikian? Tadi di awal kita membaca bahwa ketika pengintai itu masuk ke kota Yeriko, sudah ada orang yang melihat, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang melihat kemudian melapor kepada raja mereka. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kedua orang pengintai itu masuk ke kota Yeriko pun sudah ada yang melihatnya. Siapa yang bisa menjamin ketika Rahab menerima, menolong dan menyembunyikan para pengintai itu tidak ada yang melihat? Rahab bisa kehilangan nyawanya apabila dia ketahuan bahwa benar dia menyembunyikan kedua para pengintai tersebut. Ya. Dia yang berusaha menyelamatkan nyawanya dan keluarganya bisa saja justru kehilangan nyawanya karena perbuatannya ketahuan. Akan tetapi Bapak Ibu, Rahab tetap melakukan itu semua. Dia menerima kedua orang pengintai tersebut. Dia melindungi dan menyelamatkan mereka. Dia menyembunyikan dan menolong mereka. Mengapa Rahab melakukannya? Mengapa dia berani melakukan semua resiko itu? Di ayat 9 firman Tuhan menjelaskan kepada kita mengapa dia melakukannya. Dia berkata, "Aku tahu." Rahab melakukannya karena dia tahu bahwa dia beriman kepada Yahweh, Allahnya bangsa Israel, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengeringkan air laut, Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menghajar bangsa Mesir dengan tulah-tulahnya. Rahab tahu kalau dia beriman kepada Tuhan Allah Israel, Tuhan Allah itu berbeda dengan Allah-Allah lain yang selama ini dia kenal. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan dia dari kebinasaan. Karena Tuhan sudah menyerahkan Yeriko ke dalam tangan bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita mau meneladani iman Rahab, saya berpikir gitu, tindakan berani apa yang saat ini relevan bagi kita? Tindakan apa yang harusnya kita tunjukkan untuk menunjukkan iman kita? Bapak Ibu, kita harus menunjukkan iman kita dengan cara melawan ketidakbenaran, ketidakadilan yang terjadi. Iman kita mendorong kita untuk berani menanggung resiko. Dianggap orang sebagai orang aneh, tidak gaul, ketinggalan zaman, bodoh gitu ya. Kita berani menanggung resiko dianggap fanatik karena mengatakan keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Tindakan iman yang sangat berat atau berhenti dari pekerjaan yang begitu menyita waktu kita sehingga kita tidak bisa datang beribadah atau melayani Tuhan. Saya seringkali mendengar juga kesaksian orang yang mengatakan
mereka melakukan tindakan hal yang berani dalam hal memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saya sering mendengar kesaksian orang yang sebenarnya mereka tidak begitu berkelebihan hidupnya gitu ya. Tapi mereka berani bayar harga, memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Dan ketika mereka berani menunjukkan hal itu Bapak Ibu, Tuhan tetap mencukupi kebutuhan mereka. Mereka beriman Tuhan akan mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka dengan berani memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, mengapa kita berani melakukan sesuatu? Itu karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang berbeda dengan Allah-Allah lainnya. Kita tahu bahwa Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Dia yang akan memenuhi keperluan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berimajinasi ya, atau membayangkan apa yang dialami oleh Rahab, sehingga kemudian dia beriman kepada Tuhan dan melakukan semua hal yang dicatat tadi. Nah Bapak Ibu, bagi orang Yeriko, Rahab itu adalah pengkhianat, bukan? Ya, dia juga secara sosial dianggap sebagai orang yang rendah, karena dia seorang pelacur Bapak Ibu. Bagi orang Yahudi, Rahab adalah seorang berdosa yang najis. Mengapa dia bisa memiliki iman yang seperti itu Bapak Ibu? Tadi ayat 9 dan 11 memberikan kita petunjuk. Aku tahu. Mengapa dia tahu? Sebab kami atau Rahab aku mendengar bahwa. Ya, kemudian ayat 11 berkata, ketika kami mendengar. Rahab bisa mempunyai iman seperti itu karena dia tahu. Mengapa dia tahu? Karena dia mendengar. Dia mendengar cerita tentang Tuhannya orang Israel. Saya membayangkan kemungkinan besar Rahab mendengar kisah itu dari para pelanggannya Bapak Ibu. Dia mendengar cerita itu dari para pelanggannya. Kemudian cerita itu membuat dia terpesona Bapak Ibu. Dia takjub akan Allahnya orang Israel. Rahab bisa memiliki iman seperti itu karena dia mendengar. Ketika membaca bagian ini, ketika merenungkan bagian ini, saya langsung teringat sebuah ayat firman Tuhan yang lain. Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman Rahab itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Dia mendengar tentang Tuhannya orang Israel. Roma 10 ayat 14 berkata, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Rahab bisa memiliki iman seperti itu karena ada orang yang bercerita kepadanya tentang orang Israel. Bapak Ibu, saya merefleksikan bagian ini ke kondisi kita saat ini ya. Kondisi kita saat ini. Masih banyak sekali orang yang belum mendengar tentang Tuhan. Tuhannya orang Kristen Bapak Ibu. Mereka tidak tahu di luar Yesus bahwa mereka akan binasa. Seperti Rahab tadi. Sebelumnya dia tidak tahu bahwa mereka akan binasa. Tapi ketika dia mendengar kisah tentang Tuhannya orang Israel, dia tahu bahwa dia akan binasa. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana yang belum mendengar tentang Tuhannya orang Kristen. Mereka tidak tahu bahwa di luar Yesus mereka akan binasa. Saya melihat bahwa Tuhan memanggil kita semua untuk mengabarkan ini kepada orang lain. Kita mengabarkan tentang Tuhannya orang Kristen Bapak Ibu. Kita harus mengabarkan Injil kepada mereka. Bapak Ibu, sewaktu mendengarkan kata Injil, kata mengabarkan Injil, kata PI, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu?
Jujur saya katakan, dulu ketika saya mendengar kata PI gitu ya, saya selalu merasa berkecil hati. Kenapa? Karena saya malu. Saya tidak pernah PI kepada orang lain. Saya merasa susah hati karena belum ada orang yang percaya karena pemberitaan firman Tuhan yang saya lakukan. Setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya pun masih merasa demikian, Bapak Ibu. Saya merasa seperti itu sampai suatu kali seorang teman saya, seorang pendeta yang saya kenal baik, menceritakan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini mengubah cara pandang saya dan mengubah cara pandang saya mengenai PI, Bapak Ibu. Saya berharap ilustrasi ini juga bisa mengubah Bapak Ibu, ya. Ilustrasinya seperti ini kira-kira, Bapak Ibu. Dia berkata ada suatu kali ada orang yang lapar. Dia kemudian keluar bersama temannya mencari makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Dia lalu pengen beli roti gitu ya. Nah, dia lalu pergi ke warung. Dia membeli sebuah roti lalu makan sampai habis. Setelah habis roti tersebut, dia masih lapar. Lalu dia berkata kepada temannya, rotinya tempat ini gak enak katanya. Roti ini gak mengenyangkan katanya. Saya masih lapar soalnya. Lalu mereka pergi lagi ke sebuah toko yang lain. Toko roti yang lain. Toko roti yang terkenal, dia beli roti. Dia makan gitu ya. Lalu masih lapar. Lalu dia bilang lagi sama temannya, roti di sini juga gak enak, gak kenyang. Pergi ke toko yang ketiga, pergi ke toko yang keempat. Dia makan roti ketiga dan keempat, masih gak kenyang. Dia bilang, aduh ini roti gak ada yang enak katanya. Lalu dia pergi ke sebuah toko lagi terakhir yang kelima. Dia makan roti. Lalu dia kenyang, Bapak Ibu. Waktu dia kenyang dia berkata, wah hebat nih toko ini. Mereka jual roti yang bisa bikin kenyang katanya. Kalau dia bilang sama temannya, kalau lain kali ya, kalau kamu mau beli roti, kamu langsung ke toko ini aja. Bapak Ibu perhatikan apa yang dikatakan oleh orang ini ya. Konyol bukan? Mengapa saya katakan konyol? Kenapa? Bukan roti kelima yang hebat yang membuat dia kenyang. Ya kan? Dia bisa kenyang karena ada 4 roti yang sebelumnya yang sudah dia makan. Bapak Ibu, begitu juga dengan PI. Jangan berkecil hati ketika Bapak Ibu melakukan PI tidak ada yang percaya. Mengapa saya katakan demikian? Karena itu mungkin bagi orang tersebut itu roti pertamanya dia. Mungkin roti kedua, roti ketiga atau roti keempat, Bapak Ibu. Tidak apa-apa kalau belum memberikan hasil. Tugas kita itu adalah memberikan roti, Bapak Ibu. Memberikan roti kepada orang yang kita temui. Suatu hari kalau Tuhan izinkan, Dia akan utus orang lain. Orang tersebut akan mendapatkan roti yang kelima. Roti yang kita berikan tetap memberikan manfaat bagi orang tersebut yang kita PI. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika orang PI kemudian ada orang yang percaya, jangan bangga. Mengapa saya katakan jangan bangga? Karena sudah ada 4 orang lain sebelum dirinya yang sudah memberikan roti itu kepada mereka. Dia hanya kebetulan saja memberikan roti yang kelima. Bapak Ibu, bagikan roti kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Apa roti yang kita bagikan itu? Roti itu bisa berupa kesaksian hidup kita tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup kita. Saya pernah menyampaikan di dalam khotbah juga bahwa cara yang paling efektif itu adalah cara BCA gitu ya. Apa tuh BCA ya? Jadi sekarang kalau ingat BCA, ingat ini Bapak Ibu ya. BCA itu singkatan dari before, conversion, after. Maksudnya apa? Ceritakan kepada orang lain kisah hidup kita sebelum kita mengenal Tuhan. Kemudian bagaimana kita bertobat dan kemudian kehidupan kita setelah bertobat. Jadi kita menceritakan kisah hidup kita. Bagaimana Tuhan mengubah kita sebelum percaya Tuhan, setelah percaya Tuhan, bagaimana hidup kita. Roti itu bisa berupa senyum Bapak Ibu. Atau ucapan terima kasih yang kita berikan kepada pelayan restoran.
kepada pembantu kita. Roti itu bisa berupa perlakuan yang baik kepada pembantu kita yang belum mengenal Yesus. Seorang teman saya di Facebook mengatakan bahwa dia bersaksi bagaimana dia selama bertahun-tahun tidak pernah sekalipun menyinggung nama Tuhan Yesus di depan pembantunya. Tetapi ketika mereka keluar, dia membiarkan pembantunya makan makanan yang sama dengan mereka. Ketika mereka keluar pergi liburan, teman saya itu mengajak pembantunya ikut menikmati. Setelah bertahun-tahun Bapak Ibu, tanpa mengucapkan satu kali pun nama Tuhan Yesus kepada pembantunya. Pembantunya itu datang kepada dia dan bertanya, "Bapak, bagaimana saya bisa percaya Tuhan Yesus?" Seorang teman lain mengatakan dia membagikan rotinya itu dengan cara meminjamkan payung, Bapak Ibu. Bayangkan Bapak. Dia cuma meminjamkan payung. Suatu kali hujan deras, di depan kantornya itu ada seorang ibu-ibu yang berteduh di situ. Lalu dia lihat hujannya lama. Lalu dia menghampiri ibu tersebut. Dia berikan payungnya. "Bu, pakai payung ini." Lalu ibu itu bilang, "Oh enggak, jangan. Dia bilang, "Enggak apa-apa Bu, Ibu bawa saja. Nanti kalau Ibu sudah sempat baru Ibu pulangkan." Lalu ibu itu pergi membawa payungnya. Lama enggak pulang gitu ya. Tapi suatu hari ibu itu datang kembali membawa payung tersebut Bapak Ibu. Dia langsung bertanya kepada teman saya itu. Dia bilang, "Mengapa kamu baik sekali gitu ya?" Lalu dia pakai kesempatan ini untuk PI kepada ibu itu. Dan ibu itu percaya Yesus. Bapak Ibu, kita bisa membagikan roti kita dengan banyak cara. Bapak Ibu mungkin tidak bisa melakukan PI dengan metode EE atau metode yang lain. Tapi Bapak Ibu bisa membagikan roti Bapak Ibu kepada orang yang lain. Tema HUT ke-40 GKA Immanuel tahun ini adalah jadikan aku saluran berkat. Bapak Ibu, jadilah saluran berkat bagi orang lain. Dengan cara apa? Dengan nyatakan iman kita dengan perbuatan baik kita. Perbuatan itu akan membuat orang lain juga terbuka akan Injil. Sehingga orang merasakan dan mendengarnya kemudian beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami bisa melihat teladan iman Rahab. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang berani sekali untuk menunjukkan imannya kepada Tuhan. Tapi dia bisa beriman seperti itu karena dia tahu, dia mendengar tentang Allahnya orang Israel. Imannya timbul dari pendengarannya akan firman Tuhan. Tuhan, ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan ini, doronglah kami ya Tuhan, untuk membagikan juga cerita ini kepada orang lain yang belum pernah mendengar. Orang lain yang tidak tahu bahwa di luar Engkau mereka akan binasa. Orang lain yang kepadanya Tuhan juga mencurahkan darahnya bagi mereka. Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu, bahwa kami sebenarnya bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melakukan PI kepada orang lain. Dengan cara yang kami bisa. Dengan cara yang Tuhan taruh dalam hati kami. Roh Kudus materaikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.